tahun ini? Baik, terima kasih. Jadi hari ini sudah dilaksanakan pertemuan tentang konektivitas. Ya. Tujuan daripada pertemuan ini adalah untuk melihat sampai sejauh mana konektivitas di antara negara-negara, mohon maaf, bukan negara tapi disebutnya ekonomi ya, ekonomi APEC, keterkaitannya antara satu dengan yang lain. Ada tiga hal. Yang pertama adalah dari sisi konektivitas secara fisik, artinya pembangunan jalan, ya, bagaimana antara negara-negara APEC ini bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Mohon maaf, ekonomi APEC ini bisa terhubung dengan satu dengan yang lainnya. Misalkan pembangunan jalan raya dari mulai Indonesia sampai ke Malaysia sampai ke Thailand, ya. Kemudian juga pembangunan pelabuhan-pelabuhan. Kemudian konektivitas yang kedua adalah dari sisi softnya, jadi institusional connectivity, jadi keterkaitan antara negara-negara tersebut dari sisi institusinya, Pak. Bagaimana prosedur-prosedur di dalam melayani ekspor impor, melayani investasi dan sejenisnya itu sampai sejauh mana gitu. Di sini tentunya harus ada keseragaman, intinya kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah konektivitas people to people, yaitu pergerakan orang di antara ekonomi-ekonomi Asia Pasifik ini, sehingga antara pergerakan antara orang-orang dari suatu ekonomi di APEC ke ekonomi yang lain itu menjadi lebih mudah. Jadi intinya kira-kira seperti itu, dan alhamdulillah pertemuan pada hari ini sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Pertemuan ini diikuti oleh 21 ekonomi. Ya. Kenapa kami sebut ekonomi? Karena ada 3 Cina, ya. Kalau kita tahu kan ada Taiwan, ada Hong Kong, ada Taipei, Hong Kong, dan satu lagi Cina. Itu kan sebetulnya kita anggap sebagai 3 ekonomi. Saya kira mungkin intinya kira-kira seperti itu, Pak. Anggarannya berapa, Pak, untuk yang disediakan untuk mohon maaf, saya tidak menangani dari sisi anggaran, saya hanya melihat dari sisi ininya saja, pelaksanaannya materi. Dimulainya dari mana untuk pembangunan dari tadi jalan pelabuhan itu dari baik, mana, Pak? Baik, jadi mengenai konektivitas ini adalah masing-masing ekonomi itu melaksanakan kegiatannya masing-masing, Pak. Seperti di Indonesia itu ada yang disebut dengan MP3EI, ya. MP3EI mungkin sudah dengar, ya, yang dikelola oleh pemerintah. Intinya adalah pembangunan koridor-koridor, pembangunan kawasan-kawasan di Indonesia. Kemudian di negara lain juga masing-masing melaksanakannya, seperti misalkan di daerah Thailand, Cina itu ada yang disebut dengan Great Mekong Project, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi masing-masing negara melaksanakan masing-masing gitu. Sehingga nanti ujungnya setelah masing-masing siap, maka konektivitas antara ekonomi ini terhubungkan dengan baik gitu. Intinya kira-kira gitu. Iya. Ada lagi? Untuk Indonesia sendiri, Pak? Memulai dari mana? Indonesia sendiri? Ya, Indonesia sendiri sesuai dengan yang disampaikan tadi, itu ada di dalam master plan pengembangan pembangunan ekonomi Indonesia, Pak. Itu ada di Bappenas, Pak. Bukunya itu Bappenas dan juga Kementerian Perekonomian, Pak, yang menangani. Di sana dibangun koridor-koridor, Pak. Misalkan di Jakarta ada juga MPA, Pak, Metropolitan Priority Area. Kemudian juga misalkan di daerah Sulawesi, Pak, ya, pembangunan pelabuhan di daerah Manado, Pak, ya, Manado dan banyak, Pak. Saya tidak hafal satu-satu, tapi pada intinya dilakukan berdasarkan MP3E itu. Ada lagi? Oke. Tantangan untuk Indonesia? Tantangan untuk Indonesia jelas, Pak, karena Indonesia ini adalah negara yang sangat besar, Pak. Konektivitas tidak sedemikian mudah. Kita mempunyai 17.000 lebih pulau, Pak. Konektivitas itu artinya bahwa hubungan antara satu daerah secara fisik harus bisa terhubung dengan baik. Sekarang kan Bapak melihat sendiri bahwa dari Jakarta ke Jepang lebih cepat daripada dari Jakarta ke Papua, kan kira-kira itu adalah tantangan kita, Pak. Jadi itu juga termasuk tantangan dan juga kendala atau gimana? Iya, kendala dan tantangan, ya. Kendala artinya kita bilang sebagai kendala, ya kita diberikan kekayaan yang seperti ini, ya, 18.000 lebih pulau. Itu saya pikir lebih merupakan tantangan bagi kita untuk bisa mengembangkan, sehingga dengan
konektivitas ini terjalin dengan baik, maka tidak ada lagi disparitas antara daerah timur dengan daerah barat. Tujuannya salah satunya adalah ke sana, pemerataan pembangunan dari sisi Hambatan Indonesia lain sendiri. mungkin Pak dalam menjalankan ini. Iya, hambatan lainnya adalah bahwa di dalam pengembangan konektivitas ini memerlukan dana yang tidak sedikit, Pak. Berapa dana? Jelas saya kurang hafal, itu ada di dalam dokumen MP3I. Nanti tolong dilihat saja karena saya tidak menangani langsung di sana, Pak. Saya hanya menangani dari sisi sini saja. Tapi pada intinya adalah itu biaya cukup besar. Angkanya ada di dalam dokumen itu, saya tidak hafal. Puluhan miliar atau sekitar mungkin sekitar. Cukup besar, Mas. Itu cukup besar, sampai 1 triliun kalau tidak salah. Kemudian juga dan itu tidak mencukupi juga sebetulnya, sehingga pemerintah juga sebetulnya sekarang mengarahkan kepada yang disebut dengan public private partnership gitu. Jadi pembangunan oleh swasta dikelola oleh mereka, setelah sekian tahun diserahkan kepada kita, intinya kira-kira gitu. Sempat ada ke birokrasi yang mungkin sulit sampai sekarang atau gimana? Justru itulah salah satu tantangannya, bahwa birokrasi itu kan artinya institutional connectivity, Mas. Sehingga di dalam hal ini di sini juga dibahas, Pak, bahwa di dalam setiap prosedur, kemudian juga perizinan segala macam itu juga harus sudah mulai dibuka sehingga bisa transparan dan lebih terbuka, intinya kira-kira gitu. Solusinya apa? Ya, solusinya diantaranya adalah bahwa Amerika Serikat itu mengusulkan yang disebut dengan electronic processing, kira-kira gitu. Electronic government gitu. Jadi semua proses pembuatan dokumen, semua proses pembuatan ketentuan itu ada di dalam suatu website gitu. Sehingga setiap orang bisa akses dan bisa menilai masing-masing dan bisa melihat sampai mana perkembangan daripada ketentuan-ketentuan yang memang sedang dikerjakan itu. Apakah di Indonesia sendiri juga diterapkan semacam elektronik di Amerika itu sendiri? Iya, itu adalah usulan dari mereka. Mereka sudah membuat dan itu diusulkan juga ke kita. Kalau kita saat ini saya masih belum begitu mengetahui dengan pasti, tapi dalam banyak hal kita sudah melakukan elektronik, Mas. Misalkan National Single Window ya. National Single Window itu adalah salah satu cara di dalam proses penyelesaian impor-ekspor yang semuanya melalui internet kan, melalui jaringan komputer, sehingga itu lebih terbuka dan intergovernmental juga dan menghindari kontak langsung antara orang, Pak, sehingga jauh lebih baik. Kita sudah ke arah sana. Kerjasama dengan security internet atau gimana? Ya, itu ada itu memang intranet ya, intranet Pak. Jadi tidak sedemikian mudah untuk masuk karena harus setiap yang bisa mengakses ke dalam National Single Window tersebut harus mempunyai password, Pak, dan harus diverifikasi sebelumnya, sehingga setelah dia dapat baru dia bisa akses ke dalamnya, dan itu untuk pihak-pihak yang memang berkepentingan dengan kegiatan impor ekspor itu sendiri. Kita tahu bahwa ASEAN Community akan sampai pada tahun 2015 dan APEC sendiri punya program konektivitas. ASEAN ada connectivity di APEC juga ada. Betul. Nah, bagaimana kedua hal ini kita juga? Ya, memang kalau untuk ASEAN Economic Community itu kan targetnya tahun 2015 ya, itu sebetulnya jauh lebih dekat lagi, tinggal hitungan 2 tahun ya. Dari sisi APEC sebetulnya masih agak lama, Pak. Mungkin kita perkiraan yang jelas untuk APEC single window aja target kita adalah pada tahun 2020, Pak. 2020. Dan satu lagi yang perlu kita sama-sama ketahui bahwa di dalam APEC ini sifatnya adalah tidak ada yang mengikat, Pak. Semuanya tidak ada yang mengikat, beda dengan ASEAN itu ada yang mengikat ya. Kalau di sini tidak mengikat APEC itu, sehingga semuanya hanya konsensus saja, Pak, bahwa ini yang terbaik menurut APEC adalah harus seperti ini, silahkan laksanakan. Tidak dilaksanakan sebetulnya tidak secara kita tidak binding lah, ini kira-kira gitu, tidak terikat untuk melakukan itu. Saya kira mungkin gitu, Pak. Oke, Mas. Artinya Indonesia akan membuat prioritas pertama di ASEAN Connectivity. Itu berjalan bersama-sama, Pak. Itu berjalan bersama-sama, bahwa yang jelas dalam tahun 2015 ASEAN Economic Community sudah harus tercapai. Sementara di sisi lain tahun 2020 juga kita dari sisi APEC juga harus sudah tercapai juga, Pak. Kira-kira gitu, Pak. Jadi itu simultan, Pak. Dilaksanakan secara simultan. Saya kira mungkin begitu, Pak. Baik, terima kasih banyak. Dan juga terima kasih juga kepada rekan-rekan di Surabaya.